Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, saat memasuki musim haji dan kurban, umat Muslim pasti sering mendengar nama Nabi yang telah banyak memberikan pelajaran dalam hidup kita. Ia merupakan seseorang yang sangat cerdas, kritis, selalu tegar dalam ujian, dan selalu semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah melewati berbagai macam ujian dan tak pernah lelah untuk berdakwah. Maka sangat pantaslah ia kita sebut sebagai pahlawan, karena tak pernah menyerah untuk menyebarkan agama Islam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki banyak pesan nilai moral dan kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam patut untuk dijadikan panutan dalam kehidupan kita. Agar lebih mendalami pesannya, alangkah baiknya mari kita telusuri roda kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setidaknya terdapat 5 rangkaian kisah kehidupan Nabi Ibrahim yang dapat kita jadikan teladan. Mari kita simak kisahnya sebagai berikut. Masa kecil Nabi Ibrahim. Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, ia mengeluarkan peraturan yang amat meresahkan masyarakatnya. Peraturannya yaitu jika ada ibu yang melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki maka wajib untuk dibunuh. Nabi Ibrahim lahir saat masa pemerintah tersebut. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkannya ke hutan di dalam sebuah goa yang mustahil dapat diketahui oleh orang-orang. Raja Namrud memiliki sifat yang sangat angkuh, tidak ingin dikalahi, dan egois. Dengan dibuatnya peraturan tersebut bertujuan agar tidak ada laki-laki yang menggantikan dan mengalahkan dirinya dalam berkuasa. Nabi Ibrahim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia menjadi seorang yang tangguh selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Hingga suatu ketika ia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah kembali ke masyarakat, ia begitu bingung akan perilaku orang-orang yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanannya, berbagai rumah dan bangunan selalu terdapat patung berhala untuk disembah masyarakat. Sampai ia di rumahnya, benda itu masih ditemukan, ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim merasa jera dan bingung terhadap perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Ia pun bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Baiknya Allah memberikan mukjizat kepadanya yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya selama ini kelak masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Kisah Nabi Ibrahim berproses mencari Tuhan. Ia selalu bertanya, siapakah sebenarnya Tuhan? Ini selalu mengganggu dalam pikirannya. Apakah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bulan, bintang, dan matahari, namun apalah daya ternyata benda tersebut menghilang, bukan Tuhanku dalam pemikirannya. Proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan ini terdapat dalam ayat suci Al-Quran dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Quran Surat Al-An'am ayat 76. Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-An'am ayat 77. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran Surat Al-An'am ayat 78. Setelah itu Nabi Ibrahim tersadar akan benda-benda berhala bukan Tuhannya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhala kembali. Seluruh isi jagat raya serta hukum yang berlaku di dalamnya, kuat agar bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala Raja Namrud dan menjebak di depan pengikutnya. Dengan kecerdikannya untuk menunjukkan bahwa berhala bukan Tuhan, ia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya saat Raja Namrud berpergian keluar kota dengan sebagian besar pengikutnya. Ia menghancurkan semua berhala di wilayah Namrud terkecuali berhala yang paling besar.
Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama sebagian besar pengikutnya, ia sungguh terkejut dan marah besar. Lantas ia mencari siapakah dalang dari kerusakan berhala-berhalanya. Namun salah satu pengikutnya yang tidak mengikuti perjalanan keluar kota melihat aksi Nabi Ibrahim. Sehingga ia memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim pelaku kerusakan berhala tersebut. Tak segan-segan dengan rasa marahnya ia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Pada saat Nabi Ibrahim menghadap ke Raja Namrud, terjadilah percakapan sehingga membuat pengikut Raja Namrud menjadi tersadar dan berpikir jernih. Percakapannya adalah sebagai berikut. Raja Namrud bertanya, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan." Raja Namrud bertanya lagi, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir, berhala besar itulah yang menghancurkannya, bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Raja Namrud bertanya kesal, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud sembari menunjukkannya kepada sebagian besar pengikutnya. Mereka akhirnya tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, hanya diam semata. Raja Namrud semakin murka dan tidak terima atas kejadian tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Karena begitu kesal dan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum mati Nabi Ibrahim. Api berkobar sangat besar dan panas dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan kuasanya, ia belum menghendaki Nabi Ibrahim kalah dan mati dari musyriknya Raja Namrud. Raja Namrud dan para pengikutnya telah tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat lega dan puas. Namun, begitu terkejutnya mereka, seketika kobaran api yang besar itu padam. Seketika Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semenjak itu, pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mentaati dan semangat berjalan lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Semasa hidupnya Nabi Ibrahim dikarunia anak-anak yang sangat soleh dan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi nabi. Suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan suatu mimpi, dan ia berkata kepada putranya yaitu Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Perlu dipahami bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu yang mesti dipenuhi. Nabi Ismail alaihissalam pun bersabar dan mengharapkan ridho, pahala dengan menjalankan perintah Allah sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tuanya. Kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah karena memang tanpa kehendak Allah, kesabaran tersebut tak akan dapat dicapai. Nabi Ibrahim meyakini bahwa hal tersebut merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan wujud cintanya kepadanya. Allah menguji Nabi Ibrahim lewat anak yang benar-benar ia cintai, diperintahkan untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya sambil memandang wajah Nabi Ismail, Allah menunjukkan kembali kuasanya. Seketika Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan putranya dengan domba besar sebagai tebusan. Maka Nabi Ibrahim tidak menyembelih putranya, melainkan menyembelih seekor domba. Itulah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman, ihsan dalam beribadah, yang selalu mengedepankan ridho Allah ketimbang syahwat semata. Begitu banyak hikmah yang kita dapatkan dari 5 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai manusia kita harus menjadikan Nabi Ibrahim sebagai role model dalam kehidupan kita. Demikian kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita ambil hikmah atas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Jika sahabat merasa informasi ini bermanfaat, silahkan like, share video ini dan juga subscribe. Semoga kebaikan sahabat mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin.